Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Tahun 2022 ini, Qatar ketiban peluang besar sebagai tuan rumah event olahraga terbesar, terakbar, dan tercuan di dunia, yaitu Piala Dunia 2022. Qatar yang berlokasi di Jizarah Arab awalnya diragukan bisa menggelar acara olahraga sebesar itu. Semua orang mengira Qatar sebagai negara kaya raya, namun gak semua orang mengetahui gimana sih keadaan ekosistem di sana. Yang banyak orang tahu, kalau di sana cuma panas, panas, dan panas. Itu juga yang bikin negara ini kudu ngeluarin duit ratusan juta dolar Amerika demi jadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Belum banyak yang tahu gimana keadaan alam di Qatar selain cuaca panasnya. Padahal negara ini juga punya sungai dan lautan yang subur. Lahan basah di sana juga menjadi tempat bagi berbagai jenis ikan air tawar dan ikan air laut. Ada sekitar 500 jenis ikan air laut yang hidup di sana. Namun, jenis ikan air tawar di Qatar inilah yang masih menjadi misteri. Karena nggak ada data yang nunjukin berapa persisnya jenis ikan yang hidup di sana. Biar nggak jadi misteri, hal inilah yang mau aku bahas di kesempatan kali ini karena negara Arab jarang dibahas soal dunia akhirnya. Lalu ikan apa aja yang ada di negara tuan rumah Piala Dunia ini? Temukan jawabannya dengan menonton videonya sampai habis ya. 1. Strongylura strongylura. 2 tahun dari sekarang, ikan ini resmi ditemukan 200 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1824. Ikan ini ditemukan oleh Johan Conrad van Hessel, asal Belanda. Strongylura merupakan salah satu jenis ikan yang punya keunikan, mirip avatar. Ikan ini bisa hidup di berbagai ekosistem, dari air tawar, air payau, sampai air laut. Ikan yang juga dikenal sebagai sebutan spot-tail needlefish adalah spesies yang tinggal di permukaan air. Biasanya habitat mereka adalah daerah pantai yang dangkal, terutama di daerah hutan bakau yang lebih terang. Beberapa populasi juga mungkin menjelajah ke hulu dari habitat bakau sampai ke daerah sungai, alias masuk ke ekosistem air tawar. Menurut Fishbase, makanan ikan perenang cepat ini mencangkup banyak anggota keluarga Clupidae seperti herring dan sarden. Biasanya spot-tail needlefish mencapai panjang hingga 22 cm dengan contoh terbesarnya di ukuran 40 cm. Bentuk tubuhnya memanjang dan siripnya yang kecil. Sirip ekor biasanya berwarna kuning pucat dan bintik hitam khas daerah pangkal dan juga berbentuk bulat. Dari tampilan moncong, rahang ikan ini berwarna kuning kehijauan. Permukaan atas kepalanya yang memanjang berwarna kehijauan atau merah muda, dan permukaan punggung tubuhnya berwarna kehijauan atau kuning kehijauan. Kalau dilihat lebih dalam, ikan ini berbentuk mirip banget sama ikan julung-julung atau halfback. Sekilas juga mirip sama aligator gar dan ikan barakuda. Penyebaran ikan ini cukup luas. Spesies ini terdampar di bagian utara Samudra Hindia, sebagian besar Asia Tenggara, dan Samudra Pasifik di bagian barat. Karena ditemukan di situlah, ikan ini juga terlihat di Qatar. Qatar emang bukan negara yang punya ikan endemik. Jadi, ikan yang ditemukan di sana juga bisa ditemukan di negara lain seperti India dan Pakistan, termasuk si Strongylura. 2. Tenaulosa ilisa. Ikan ini jadi salah satu jenis ikan yang bisa ditemukan di Qatar. Walau aslinya, mereka juga tersebar di banyak wilayah, termasuk Indonesia. Pada tahun 2021, ikan yang disebut dengan nama ilis ini jadi ikan yang produk perikanan unggulan negara Bangladesh dengan produksi mencapai 12% dari total seluruh produksi ikan di negara tersebut. Ikan berperan sangat vital dalam kehidupan warga Bangladesh. Di Bangladesh ada sekitar 450.000 orang bergantung dengan mencari nafkah dari ikan ini. Ilis adalah jenis ikan yang sering disebut namanya dengan herring. Sama seperti si julung-julung asal Qatar, ilis merupakan ikan yang hidup di berbagai ekosistem. Mereka bisa ditemukan di laut lepas, di muara, sampai sungai-sungai. Bentuk ikan ini agak mirip dengan ikan masir, namun dengan badan yang lebih gempal. Warnanya silver polos, seperti ikan konsumsi pada umumnya. Keunikan ikan ini adalah mereka nggak punya alamat yang jelas, alias sering berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Mereka digemari sebagai ikan konsumsi karena rasa dagingnya yang enak, dengan aroma yang sedap dan minyaknya juga bisa dimanfaatkan. Ikan ini mengandung karbohidrat, lemak, dan mineral tingkat tinggi, serta asam lemak omega 3, asam amino, kalsium,
fosfor, besi, vitamin A, vitamin D, dan vitamin B. Makanya, di seluruh negara penyebarnya, ikan ini dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi. Selain bisa ditemukan di Qatar, ikan ini juga bisa ditemukan di banyak negara lainnya. Warga di Bangladesh, India, Myanmar, Pakistan, Irak dan Iran, Kuwait, Bahrain, Indonesia, Malaysia, dan Thailand juga menikmati daging ikan ini. Kayaknya sih ikan ilis ini juga dijadikan salah satu bahan dari hidangan yang disantap sama pemain Piala Dunia 2022 ya. 3. Acanthopagrus berda. Pada 200 tahun lalu, tepatnya di 1822, Francis Buchanan Hamilton nemuin seekor ikan dengan bentuk yang rada aneh. Sekilas bentuknya mirip kayak ikan betok, dengan sirip yang tajam dan badan berwarna silver. Namun ikan ini tinggalnya di laut. Acanthopagus berda adalah ikan yang datang dari famili Sparidae. Mereka adalah ikan laut. Namun si Acanthopagus berda ini agak beda karena dia bisa hidup di berbagai ekosistem. Kayaknya ikan yang hidup di Qatar lebih banyak yang bisa hidup di berbagai macam air, mulai dari air tawar, air payau, dan air laut. Mungkin faktor terbesarnya karena Qatar merupakan negara kecil yang dikepung oleh lautan, jadi sungai mereka agak panjang. Akhirnya, ikan-ikan yang hidup di sana adalah jenis ikan yang sering berpindah tempat dari satu daerah ke daerah lainnya, dan kebanyakan adalah jenis ikan anadromous. Salah satunya adalah Acanthopagrus berda. Selain ditemukan di Qatar, ikan ini merupakan salah satu ikan yang penting di India sebagai ikan konsumsi. Mereka mulai aktif banget mencari makan ketika musim panas datang. Karena suhu air meningkat, banyak makanan alami mereka yang tumbuh dengan subur. Ikan ini adalah ikan predator yang sering memakan organisme lain yang lebih kecil sebagai mangsanya. Mereka memakan kepiting, kerang, udang-udangan, sampai ikan kecil. Walau akhirnya terungkap kalau menu makanan ikan ini emang beragam. Gak cuma jadi karnivora, mereka juga suka makan tumbuhan air. Selain ditemukan di Qatar, ikan ini juga bisa ditemukan di Samudra Hindia dan juga sepanjang pantai Afrika Selatan, Mozambik, India dan Laut Merah, Teluk Persia, serta di Malaysia, tepatnya pada Pulau Panang dan Pulau Langkawi yang dekat dengan Singapura. 3. Silago sihama. Ikan yang punya nama keren Northern Whiting ini pertama kali dideskripsikan pada tahun 1775 oleh Peter Forsskål dengan nama Aterina sihama. Namun ternyata Peter salah mendeskripsikan ikan ini karena dia mikir ikan yang dia temuin itu datang dari keluarga Aterinaceae. Baru pada tahun 1816, ikan ini akhirnya dimasukkan ke dalam genus yang melekat sampai saat ini, yaitu Silago. Berbeda dengan ikan lain yang udah aku ceritain sebelumnya, Northern Whiting bukan ikan yang bisa hidup di semua ekosistem air, karena mereka adalah ikan laut. Bentuk ikan ini mirip sama saudaranya yang datang dari genus Silago. Makanya, eksistensi mereka terkadang menimbulkan kebingungan mengidentifikasi ikan ini. Jenis ikan ini diketahui bisa tumbuh maksimal sampai 31 cm. Namun, ada sebuah laporan pada tahun 1850 di mana ada yang nyebut kalau ikan ini bisa tumbuh hingga 91 cm, membuat mereka menjadi ikan yang terbesar di dalam spesies Silaginidae. Laporan ini masih dianggap sebagai sebuah spekulasi karena diperkirakan laporannya berdasarkan salah identifikasi. Soalnya ikan ini punya banyak saudara yang bentuknya mirip satu sama lain. Northern Whiting adalah jenis Silaginidae yang paling tersebar secara geografis, tetapi penyebaran mereka masih terbatas di Samudra Pasifik Hindia dan Barat. Rentang paling timurnya adalah dari Afrika Selatan ke utara, di sepanjang pantai barat Afrika, dan ke Laut Merah dan Teluk Persia. Bahkan, ikan ini nggak cuma bisa ditemuin di Qatar aja, soalnya ada juga yang nemuin mereka di Indonesia. Northern Whiting merupakan spesies yang terdapat di pantai, namun jarang terlihat di kedalaman lebih dari 20 meter. Seperti kebanyakan anggota familinya, si hama juga bisa mengubur dirinya sendiri di dalam pasir ketika bahaya mendekat. Mereka bisa makan cacing, udang kecil, dan jenis selepot kecil. Terkadang mereka juga makan ikan kecil, bahkan makan alegae juga. Di Pakistan, ikan ini sering ditangkap, namun masuk ke dalam kategori ikan musiman.
karena cuma bisa ditangkap di bulan Juni sampai Juli saja. Ikan ini biasanya mendiami pantai dengan air yang berarus tinggi serta teluk yang lebih terlindung di sepanjang hutan bakau dan daratan pasang surut. Spesies ini umumnya juga bisa memasuki area muara dan bahkan pernah tercatat di air tawar, meskipun nggak memiliki adaptasi anatomi untuk mengatasi perubahan ini. Northern Whaling nggak bermigrasi atau bergerak ke lepas pantai dalam waktu tertentu. Dalam setahun kayak beberapa silaginid yang sering melakukan migrasi seperti itu. 5. Kenos Kenos. Kenos Kenos merupakan jenis ikan penjelajah dengan daya jelajah yang sangat luas. Hidup di Laut India hingga Samudra Pasifik. Spesies ini pada tahun 2012 ditemukan di daerah utara Laut Mediterania. Namanya emang terdengar asing, tetapi aslinya ikan ini adalah ikan yang mungkin pernah kamu makan. Punya cita rasa yang sangat enak, sehingga sering dijadikan bahan baku buat banyak hidangan yang lezat. Gak jarang, ikan ini juga dipakai sebagai oleh-oleh pas kamu pulang dari sebuah kota. Umumnya sih Jawa Timur. Kenos-kenos itu ikan bandeng, guys. Di luar negeri, ikan ini dikenal dengan sebutan milkfish. Ikan bandeng juga dapat tumbuh hingga 1,80 meter atau kira-kira sekitar 5 kaki 11 inci. Tapi biasanya panjangnya nggak lebih dari 1 meter atau 39 inci. Kamu bayangin, misalnya makan ikan bandeng sepanjang 1 meter. Kapan habisnya? Mereka dapat mencapai berat sekitar 14 kilogram dan usia 15 tahun. Mereka memiliki tubuh yang memanjang dan hampir padat, dengan penampilan yang umumnya simetris dan ramping. Satu sirip punggung, sirip dada berbentuk sabit, dan sirip ekor bercabang yang cukup besar. Ikan ini umumnya memakan ganggang dan invertebrata kecil. Mereka cenderung berenang secara berkelompok di sekitar pantai dan pulau-pulau dengan terumbu karang. Ikan yang masih muda hidup di laut selama 2 hingga 3 minggu dan kemudian bermigrasi ketika mereka udah berusia remaja ke rawa bakau, muara, dan terkadang ke danau dan kembali ke laut untuk menjadi dewasa secara seksual dan bereproduksi. Kembali, ikan ini juga bukan ikan endemik karena mereka adalah ikan yang bermigrasi. Mayoritas ikan di daftar ini bukanlah ikan endemik Qatar, karena negara ini sangat kecil dan hampir nggak punya sungai yang besar. Akhirnya, ikan yang masuk ke sana adalah ikan yang bermigrasi dan berpindah-pindah tempat. Ternyata, walau jaraknya ribuan kilometer dari Indonesia, ikan bandeng juga ditangkap dan dikonsumsi di Qatar. Messi dan Ronaldo makan ikan bandeng juga nggak ya pas mereka lagi di sana? 6. Apanioptolichanus. Jika ikan sebelumnya, kebanyakan adalah ikan Anandrodemus alias ikan yang hidup di air tawar, air payau, dan air laut. Ikan yang ini murni hidup di air tawar. Apaniopstolichanus adalah ikan air tawar yang hidup di Jazirah Arab. Mereka dikenal luas dengan nama Arabian Killifish. Ekosistem air tawar di Jazirah Arab emang masih menjadi misteri. Belum banyak data yang nunjukin eksistensi ikan ini secara ilmiah. Walau jika dilihat dari tahun mereka ditemukan, harusnya udah banyak orang tertarik atau seenggaknya melirik ikan ini. Apaniopstolichanus hidup di berbagai negara Arab, meliputi Saudi Arabia, Bahrain, dan juga Qatar. Bentuk ikan ini sangat eksotis dengan motif putih di badannya, yang membuat mereka terlihat sangat glowing. Ukurannya juga nggak kalah gede, sama seperti killfish pada umumnya. Ikan ini hidup di ekosistem yang sangat keras. Mereka bisa hidup di dalam air dengan tingkat keasaman yang tinggi. Soalnya, mereka bisa ditemukan di sungai serta oase yang letaknya bisa jauh di tengah gurun. Ikan ini emang ikan yang kuat, karena bisa hidup di air dengan salinitas yang sangat rendah sampai sangat tinggi. Mereka bisa masuk ke dalam perairan dengan kadar garam yang tinggi, dan juga bisa hidup di oase genangan air di tengah laut. Hidup di alam yang keras membuat ikan ini punya kemampuan adaptasi yang mungkin berada di level dewa dan gak banyak ikan lain yang melakukannya. Ketujuh, Spanglet Emperor. Spanglet Emperor menjadi ikan terakhir di daftar ini. Penyebaran ikan ini juga cukup luas, sama seperti ikan lainnya di daftar ini. Spanglet Emperor termasuk jenis ikan snapper atau ikan kakap. Letrinus nebulosus kadang-kadang disebut kakap barat laut atau Yellow Emperor, termasuk ke dalam keluarga
Letrinidae, yang juga termasuk ikan air laut dan ikan air tawar, alias Anadromous. Dikenal sebagai letrinids, mereka memiliki gigi yang kuat di bagian depan dan samping rahang, dengan pipi tanpa sirik. Mereka adalah karnivora dan lebih sering beraktivitas di dasar air alias bottom feeder. Panglet emperor hidup di berbagai habitat, mulai dari area kerang hingga padang lamun dan hutan bakau, dan ditemukan dari perairan yang sangat dangkal hingga kedalaman setidaknya 75 meter. Makanan utamanya adalah kepiting kecil, Echinodermata, cacing, moluska, dan organisme zooplankton yang lebih besar. Ikan ini dapat hidup selama lebih dari 30 tahun. Ikan ini bisa tumbuh hingga 80 cm dengan berat sekitar 8 kg. Mereka memiliki tubuh berwarna coklat keemasan dengan bintik-bintik biru pada sisik tubuh bagian atas dan palang atau garis biru yang memancar dari mata di atas pipi dan moncong. Spesies ini tersebar luas di Indo-Pasifik barat tropis, dari Laut Merah dan pantai timur Afrika, timur hingga Samoa, utara hingga Jepang, dan selatan hingga Australia. Di Qatar, ikan ini sering ditangkap buat dijadiin ikan konsumsi. Para nelayan bisa nangkap ikan ini memakai jaring dan juga pancing. Bab akhir. Kesimpulan. Qatar merupakan negara kecil di Jazirah Arab yang nggak punya banyak ekosistem air. Makanya mayoritas ikannya adalah ikan-ikan yang datang ke sana untuk bermigrasi, lalu pergi ke tujuan berikutnya. Selain itu, ikan air tawar pun adalah ikan-ikan yang hidup di negara Arab lainnya. Mungkin kamu bisa nyamain Qatar dengan Singapura. Sama-sama negara kecil, kaya, namun nggak punya alam yang raya. Bagaimana menurutmu? Jangan lupa tonton video Nakama Aquatic berikutnya.